Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan masih terus memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita mau tundukkan kepala kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia sungguh teramat sangat baik di dalam kehidupan kita. Glory bagi nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami tahu ini semuanya semata-mata karena kasih setia Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Oleh karenanya hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami kepadamu, karena Engkau sungguh teramat sangat luar biasa. Sebelum itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, kekurangan kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Layakan kami Tuhan untuk kami boleh menikmati Engkau. Layakan kami untuk kami boleh menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya darah-Mu sudah menebus kami, menyucikan dan melayakan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau yang ditinggikan dan diagungkan. Ambil alih pekerjaan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Umat-umat-Mu yang di dalam perjalanan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tibakan di tempat ini dengan selamat, tidak kurang sesuatu apa. Sama-sama kami boleh menikmati Engkau. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka Tuhan. Kami izinkan Engkau bekerja lebih lagi di tempat ini. Kami izinkan Engkau Tuhan menguasai, berdaulat atas hidup kami. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan pribadi-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Alirkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan persekutuan yang indah dengan Engkau. Ambil alih pekerjaan-Mu Roh Kudus. Ambil alih pekerjaan-Mu Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Kinaya malam. Kami mau awali ibadah kami dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia sungguh teramat sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau muliakan Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, kita mau akui bahwa Dia sungguh baik, bahwa Dia sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin, haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
Selalu ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku memujimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagiku memujimu, ku mau memujimu. Haleluya, ku selalu sembahmu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya cuma saja naikkan pujian dikatakan ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat suara kami untuk memuji menyembah Engkau. Kidaya malas, kidaya malam, kemuliaan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Haleluya. Semua pujian, kemuliaan, hanya bagimu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan, hanya bagi sembah biasa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Engkaunya tiada besar, Maha besar Tuhanku, Maha mulia Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kita angkat suaramu, naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan penyembahanmu kepada Yesus. Hidayah ramas, hidayah malam. Glory bagi nama Yesus, glory bagi namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidayah ramas, hidayah malam. Glory bagi namamu. Segala kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Engkau Allah yang dahsyat. Hidayah ramas, hidayah malam. Glory, glory, glory.
Roh Kudus. Berdaulat atas setiap kami, Roh Kudus. Kinaya laramas, kinaya malam. Haleluya Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, ku mau memujimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Lu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan kurang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, mari bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan kurang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya, beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja, haleluya. Mari bagi nama Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja yang mulia. Engkau Allah yang patut ditinggikan dan dipuji. Kami mau naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi Engkau. Mengalir di tengah kami Roh Kudus. Alirkan kuasa-Mu di tengah kami. Kuasa yang membangkitkan iman kami. Kuasa yang membuat kami Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersorak-sorai bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan dimampukan untuk menghadapi apapun juga. Haleluya. Kami bagi namamu.
Nyender Gusti Yesus. Nyender Gusti Yesus. Saudara, lagu ini berkata, bersandar hanya pada Tuhan. Dan kita akan melakukan ini, hanya bersandar pada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin. Tapi saya kayaknya ada yang malu, ada yang membatasi diri. Jangan membatasi diri. Bukan kita mau gaya-gaya, tapi buat Tuhan. Lakukan pujian ini dengan kesungguhan hati. Nyender ning Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning Gusti Yesus. Bersandar hanya kepada Yesus, karena bersama Dia kita akan mampu melewati segala sesuatu. Amin Yesus. Amin Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua bukan suatu kebetulan ya Tuhan, melainkan bagian dari rencana-Mu yang sempurna. Tuhan, Kau rapi Tuhan, kami semua yang datang di tempat ini yang berbeban berat Tuhan, yang mempunyai banyak masalah ya Tuhan, rapi dan sertai kami Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, izinkanlah kami untuk menikmati Engkau Tuhan melalui firman-Mu yang ajaib. Biarlah Kau rapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apapun yang disampaikan olehnya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami yang pertama. Rapi dan sertai Tuhan persembahan kami, biarlah boleh berkenan kepada Yesus.
Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan kepada persembahan yang pertama. Naikkan pujian tadi nyender nih. Sisi besok. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum saya ajak saudara membaca firman Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal saudara, bahwa sebagaimana lalu sudah diumumkan saudara bahwa kita ada diakonia untuk hamba-hamba Tuhan, dan besok mulai berjalan ya saudara, mulai dibagikan selama 17 kali. 17 kali itu karena ada 17 wilayah ya. 17 wilayah untuk hamba-hamba Tuhan GPD di Jawa Barat. Jadi 1 bulan 1 kali, dan yang menangani adalah remaja dan pemuda remaja dan sekolah minggu, dengan tujuan supaya anak-anak ini, generasi-generasi ini dapat mengenal tentang bagaimana menjadi orang Kristen, bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Dan besok akan dimulai saudara, dan nanti setiap bulan ya, saya berharap untuk saudara sebagai orang tua dapat terus mendorong anak-anak saudara. Nanti setiap ada kegiatan itu, seperti kemarin kan packing, jadi biasa bikin Sabtu, mungkin saudara bisa ya saudara, supaya anak-anak kita sekali lagi bisa memahami tentang bagaimana menjadi hidup orang Kristen itu ya. Oke saudara, kita masuk saja saudara pada nanti setelah habis khotbah ini baru apa ya saudara, tadi saya bilang kepada multimedia, kita jemaat Tuhan, jadi ada satu pokok doa lagi setiap jemaat mendoakan untuk pembangunan ruko yang di depan ini saudara, yang sedang berjalan sebagai tempat ibadah kita ya saudara. Dia nanti saudara didoakan terus ya saudara, didoakan supaya berjalan dengan baik semuanya, karena banyak hal saudara yang tentu kita butuhkan dalam hal ini, bukan hanya sekedar pembangunan, tetapi kita sedang memikirkan, mendoakan bagaimana merenovasinya, bagaimana mengisinya ya saudara. Tentu besar ya saudara, besar seperti saya katakan bahwa rukunnya saja sudah harga dari 10 miliar. Renovasi saja dan mengisinya ya mungkin kira-kira sekitar 2 miliar sebetulnya untuk semua itu. Tapi satu hal saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu saya katakan saudara, semua berdoa. Amin saudara. Karena semua yang mengadakan itu adalah Tuhan. Amin. Kita hanya berdoa. Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan.
Kalau kita minta itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan pasti kasih. Hanya saja kadang-kadang kalau kita mau meminta hal-hal seperti ini, kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Ya, tidak masuk di akal. Cuma itulah Tuhan. Tuhan itu, saudara, memang tidak bisa diukur dengan akal pikiran kita, karena Dia itu maha. Amin, saudara ya. Oke, saudara percaya Tuhan pasti adakan semuanya. Saudara mau berdoa? Amin. Tuhan berkati. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Mari saudara kita buka Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan baca bergantian. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Ayat 1 surah ayat 2 ya, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Terakhir bersama-sama, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, kalau kita melihat ya saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, di mana Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa tentunya ya, kita harus ada dalam posisi iman terhadap Yesus tentang satu pribadi, dua sifat atau dua natur, saudara, bahwa Dia Allah, Dia juga manusia. Nah, dalam kemanusiaan ini, saudara, yang suci, yang tidak ada salah, tidak ada dosa ini, dimana kalau saudara lihat bahwa bahkan posisi bisa dibilang, saudara, rohani secara manusia ya, saudara, rohani yang sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena posisi itu berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi kalau kita lihat saudara, bukan berarti status kita atau status rohani seseorang tinggi sehingga iblis itu tidak mau menyerang dia. Jadi poinnya adalah bahwa iblis ini saudara justru menyerang orang percaya, saudara. Semakin dia berusaha rohaninya semakin baik, iblis itu akan semakin berusaha menyerang dia. Nah, sehingga tentu dalam hal ini, saudara, kita kembali kepada topik kita mengenai waspada. Waspada, sudah beberapa poin kita bahas, saudara, kita sedang bicara sekarang ini tentang waspada terhadap ketamakan. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kalau saudara lihat di sini dikatakan ayat 3, saya baca begini ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, kalau kita lihat, saudara, iblis ini, saudara, cara dia bekerja itu sesuai dengan konteks kita kadang-kala. Kan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Berarti, saudara, secara manusia, konteksnya ini Yesus sedang membutuhkan apa, saudara? Makanan. Ya kan, saudara? Makanan. Jadi, saudara, iblis ini dia
mencari konteks apa yang sedang engkau alami atau bahkan yang sedang dibutuhkan. Sehingga dia coba, saudara, menggoda di sana untuk menjatuhkan manusia seperti Yesus. Oh, dia tahu kamu itu butuh makanan. Ya. Tetapi tentu Yesus tidak melakukan ini. Kenapa? Karena, saudara, satu sisi memang Yesus sedang butuh makanan, tetapi kan dia lihat, ini kan datangnya dari iblis. Kalau dari iblis, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi intinya begini, kalau dari iblis, sekalipun kadangkala itu enak, harus ditolak dalam nama Yesus. Kenapa, saudara? Karena iblis ini dia punya tujuan. Kalau saya akan bahas saudara begini, saudara ya. Tadi kedua, saudara, yang kedua, iblis menggoda Yesus dalam apa, saudara? Ayat 5. Ayat 5. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan Bait Allah. Bait Allah ini di kota suci itu maksudnya Yerusalem. Nah, jadi iblis ini juga bukan berarti dia, oh pokoknya dia kalau di dalam gereja tidak bakal ada iblis di sini. Karena kita lagi ibadah. Ya, ini iblis membawa itu justru kemana, saudara? Dibilang kota apa? Suci, saudara. Maksudnya di Yerusalem itu, saudara, di tengah-tengah situ ada namanya Bait Allah, makanya disebut kota suci. Bukannya iblis bawa jauh, saudara, tapi bawa ke Bait Allah. Jadi iblis bisa masuk dalam gereja nggak, saudara? Kita beribadah begini, iblis bisa datang nggak, saudara? Oke, kalau dia datang dalam konteks di sini, kira-kira apa, saudara? Lagi firman, apa? Menggoda, buka WA, yang ada di tadi, gitu kan? Iya, so bisa bayangkan, lagi ibadah dia main game, wah, dia buka HP, boleh buka HP, tapi kan buka Alkitab, iya kan, saudara? Tapi iblis kan dia tahu konteksnya, tetap aja buka HP, tidak apa-apa buka HP. Toh gembala nanti lihat, pasti gembala pikir kamu baca Alkitab. Padahal lihat WA, main game, di dalam Bait Allah loh, dalam gereja. Kalau di sini nggak ada, di sana aja yang ada. Di sana di Bait Allah, kata firman Allah. Haleluya, saudara. Yang hebat lagi, gembala udah ngomong tetap aja dia main chatting-chattingan. Ini iblis apa kira-kira yang datang gitu ya? Jadi kalau iblis itu, kalau Yesus melihat iblis itu harus diapa, saudara? Kita usir. Tapi kalau ada yang saudara lihat dia lagi chatting, saudara main WA atau main game, saudara jangan tengking orangnya, saudara. Saudara, dalam nama Yesus saya iblis keluar, bukan, saudara. Bilang aja, jangan. Nanti iblis datang. Oke, jadi saudara pegang HP, saudara itu hanya khusus untuk Alkitab. Amin. Bilang kiri kanan, boleh buka HP tapi khusus Alkitab. Bilang. Itu menggoda iblis itu. Itu cuma beda tipis itu. Iblis sudah lihat, kalau sudah buka HP, saudara tidak punya komitmen awal, iblis sudah tahu, tinggal datang. Jadi kita lihat bahwa iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di hubungan Bait Allah. Tanggal 2 Maret kita akan ke Israel. Jadi saudara yang rindu berdoa minta berkat dari Tuhan. Ke Israel itu bukan karena saudara punya uang, saudara. Kalau tidak rindu tidak bakal Tuhan kasih. Orang tidak punya uang pun kalau rindu ya Tuhan bisa kasih. Haleluya. Jadi nanti kita akan pergi ke Bait Allah ini, saudara. Jadi di Alkitab kita ini, so apa yang dicatat itu ada tempatnya. Makanya kalau ke Israel itu namanya tur sejarah. Bukan untuk lihat-lihat pemandangan, tur sejarah. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab ada tempatnya. Nah, gitu.
Jadi kita akan pergi ke bait Allah. Tapi tinggal temboknya ya saudara. Bait Allah itu sudah kita tahun 70 sudah dihancurkan. Tapi ini peristiwa ini adalah sebelum bait Allah dihancurkan. Dia di atas gunung soalnya saudara. Jadi maksudnya iblis membawanya, menempatkan dia di hubungan bait Allah. Jadi semakin tinggi. Terus dikatakan ayat 6 apa saudara? Ayat 6. Lalu terus 23. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah. Terus ini iblis ini saudara. Dia berkata, kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini iblis ini saudara. Kalau saudara, ini saya ini dulu sendiri ya saudara. Orang kalau mau bunuh diri itu dari iblis. Ya, jadi jangan, aduh lagi banyak masalah, aduh stres begini, aduh bunuh diri aja. Itu dari iblis. Semua orang ada masalah. Tapi kalau sudah bilang bunuh diri, itu dari mana? Iblis. Itu orang bunuh diri pasti masuk neraka dia. Makanya kalau hal-hal begini, tengking dalam nama Yesus, iblis pergi. Amin. Ya oke, saya tidak lama-lama bahas ini saudara. Ini ayat kutipan dalam Mazmur 91 saudara. Ayat ini. Jadi kalau Mazmur 91 ini ada ayat ini bicara tentang Tuhan, itu tentang Yesus. Selanjutnya lagi, terus ke ayat lompat saja saudara. Ayat 8. Saya akan fokus membahas topik ketamakan di ayat 8 ini. Mari kita baca, 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tahan dulu ayat ini. Saudara, secara teks, saudara tidak akan melihat kata tamak di sana. Tetapi secara indikasinya, saudara, indikasi mengenai tamak itu ada di sini. Kenapa, saudara, Islam Tuhan? Iblis ini, begini ya saudara, iblis itu bukan cuma hal tamak. Banyak hal iblis menawarkan. Bahkan ini saja saudara, hal pertama Yesus tawarkan roti jadi batu jadi roti, tidak lolos juga. Nah, iblis tidak berhenti di sana. Tunggu waktu ini sekalipun saudara di dalam satu konteks pembacaan kita baca cuma dalam waktu 2-3 menit selesai. Tapi ini peristiwa adalah peristiwa yang di tempat-tempat berbeda dengan jarak waktu yang berbeda, cukup lama. Tapi intinya bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk menjatuhkan Yesus dalam posisi ini. Demikian juga iblis tidak pernah berhenti, saudara, menjatuhkan atau mencari cara untuk menjatuhkan orang percaya. Atau membuat orang percaya itu tunduk pada iblis. Nah, kita tentu banyak kali, saudara, bukan cuma hal ketamakan, tapi ada hal-hal yang lain juga. Kadang-kala iblis memberikan itu. Tetapi kita akan fokus juga secara khusus dalam topik kita mengenai ketamakan. Lalu saya sudah bicara, saudara, di minggu lalu, saudara, bahwa ketamakan itu, saudara masih ingat, saudara, merusak hubungan kita dengan siapa, saudara? Tuhan. So tahu bahwa Yesus tentu sebagai manusia, saudara, Yesus sebagai manusia, bahwa digoda oleh iblis, juga poin yang sama. Dia mau supaya Yesus tunduk kepada dia, kepada iblis. Supaya apa, saudara? Dia tamak, sehingga hubungan dengan Tuhan itu, Yesus sebagai manusia ya, hubungan dengan Tuhan atau Yahweh atau Bapa juga, itu rusak. Jadi tujuan dia adalah merusak hubungan dengan Tuhan. Nah, dia berkata, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ini sudah di Yeriko ya saudara. Nanti orang kalau mau ke Israel juga nanti dibawa sini juga, tapi tidak dibawa naik karena terlalu jauh, tinggi sekali. Jadi cuma dibawa ke gunung itu, ada tempatnya akan dikasih lihat. Ya, kita di posisi di Yeriko akan lihat begitu tinggi sekali gunungnya. Ya. Dan bukan gunung seperti kita ya, berpohon-pohon. Itu di sana kan gunung apa? Batu begitu ya, gunung batu, padang gurun ya. Gunung batu lah, tinggi sekali. Nah, dari Yeriko itu, gunung yang tinggi, sudah tentu akan melihat kota-kota atau kerajaan-kerajaan bisa kelihatan dari sana.
Nah, iblis tahu saudara, memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara, ini kan saudara melihat kerajaan dan kemegahannya. Saudara, selalu saya sudah sempat katakan bahwa orang senang dengan hedonisme, kemegahannya, kekuasaannya. Jadi dia mau saudara itu, sebetulnya saya bilang ini bahwa indikasi ketamakan di sini sebetulnya iblis memberikan itu kepada Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena apa, saudara? Karena memang tujuan iblis sebetulnya adalah menipu dan merusak hubungan dengan Allah. Dan ingat saudara sekali lagi, ketamakan datangnya dari siapa? Iblis. Oke, saudara, saya yakin tidak ada di antara kita, saudara, ya, hal mengenai tamak di sini. Tapi saya punya kesaksian dulu begini ya, saudara. Saudara, dari saudara lihat ayat ini, Yesus diserang juga oleh iblis, kan begitu, saudara. Kira-kira kalau pendeta di dalam gereja begini bisa diserang iblis nggak, saudara? Bisa, kan? Bisa. Saudara ingat saya kemarin khotbah itu posisinya apa, saudara? Posisinya khotbah duduk, saudara. Saya tahu yang saya rasa sebetulnya itu adalah serangan iblis, saudara. Untung saja saudara ada beberapa jemaat di bawah agak peka, saudara, dan mereka langsung berdoa. Setelah saya turun bercerita, jangan sudah, iya, saya merasakan ada yang doakan saya. Maksudnya begini, iblis itu tidak suka, saudara, kalau pendeta itu khotbah yang membuka rahasia kerja dia. Kalau tamak ini rahasia kerjanya siapa, saudara? Iblis. Jadi kalau saya khotbah dia marah. Dia bagaimana caranya? Halangi, jangan. Tapi sebetulnya kalau saya khotbah, kamu akan memperoleh semua kerajaan di dunia ini. Waktu didengar, saudara akan dapat berkat, bahkan akan memiliki kerajaan-kerajaan, berkat yang besar. Dapat mujizat, roti, batu jadi roti. Saudara dengar senang apa enggak, saudara? Senang kan? Iblis akan lebih senang. Ya enggak, saudara? Iblis akan lebih senang. Nah, kan iblis, kalau itu aman. Karena dia sudah tahu. Biar saja pendetanya khotbah begitu, yang penting dia itu sudah terjebak pada ketamakan. Kan begitu iblis. Tapi kalau hal begini, saudara, wah, iblis marah. Iblis bilang nanti, kamu khotbah begini, saya sudah bikin dia tamak. Nanti dia keluar dari ketamakan, ya saya kehilangan jiwa nih. Bahkan sebelum saya ini ya, saudara, sebelum saya khotbah, saya masih siapkan materi ini, saudara. Tahu saya di rumah itu sempat dibawa lari sebagai ke rumah sakit, ya, dibawa ini, tinggal buku malah datang. Saya tahu sampai di rumah sakit, tahu saudara, masuk di IGD, periksa dokter, tidak ada apa-apa, pulang. Jadi buku malah bilang, dok, ini suami saya ini cuma datang setor duit, ketawa dokternya. Ya mau obati apa? Ya udah sehat, saya pulang udah sehat. Jadi di tema ini, saya tuh kan kalau jalan juga, pikiran terus kan, siapkan terus materi ini. Jadi kadang pikir, Tuhan, gimana ya? Atau didoakan. Bahkan hari, apa ya saudara? Saya siapkan materi, begini juga ini ya, tamak ini. Terus kita mau ambil yang sembako kekurangannya dari Jakarta ke tempat Ivon, karena Ivon yang siapkan ini. Saudara, saya setir mobil. Kekuatan saya cuma sampai di masuk pintu tol ya, setelah ya. Setelah saya sudah tidak kuat. Ibu malah pegang, udah dingin sekali. Saya udah tahu saudara, pikiran saya sedang ada di materi lagi. Udah langsung diganti. Ibu malah bilang, kuat nggak? Saya tahu ini dari iblis, jalan aja. Dia pegang udah dingin sekali. Gak apa-apa, cuma saya udah tidak kuat lagi. Tapi saya terus tangki dalam nama Yesus. Ibu malah juga berdoa, kita terus tangki dalam nama Yesus. Udah, sampai di sana, udah pulang saya setir. Udah hilang. Maksud saya begini, saudara, bahwa hal-hal begini, betul-betul iblis itu marah sekali. Nah, sehingga pesan saya dalam hal ini, bahwa mari kita jemaat Tuhan, kita betul-betul kata Tuhan waspada
terhadap ketamakan. Karena betul-betul itu satu jebakan dari iblis seperti Yesus ini, saudara. Jebakan dari iblis yang seolah-olah kan begini, saudara. Seolah-olah ini kan enak secara daging. Coba saudara pikir, tamak itu secara daging enak atau enggak enak, saudara? Secara daging. Enak secara daging. Begitu. Makanya sulit sekali, saudara, untuk kita mengidentifikasi, saudara, hal-hal ini yang dimana ternyata sudah jadi jebakan iblis. Oke, saya akan tinggalkan ini dulu, saudara. Saya cari ayat pendukung dulu. Mari, sempat saya sebut lalu tapi tidak dibaca. Ini pokoknya masih dalam tamak, dalam poin ini, saudara. Tamak adalah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu Yohanes 12 ayat 1. Saya ayat 1 surah ayat 2 sampai ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, saya lanjut ya, saudara. Sebentar dulu, sebelum saya baca. Di sini ini, puji Tuhan, dari peristiwa saya cerita tadi, saudara, di hari Minggu lalu. Tapi tim doanya kebetulan itu sudah minta, saudara. Jadi tanpa ada inilah rencana, tim doa sudah minta mau doa lagi sebelum ibadah. Oh iya, udah pas semua, udah tepat waktunya. Jadi kita punya tim doa ya, di bawah komando Om Aredi itu. Jadi mereka sebelum ibadah doa dulu di ruang kantor. Makanya kantor kemarin saya bilang, wah ini masih banyak propertinya anak-anak panitia Natal saya lihat situ. Jadi digeser dikit, jadi berdoa di banyak properti itu. Mari kita terus berdoa. Kita bersyukur nanti ruko yang baru kan sudah ada ruang khusus ya. Ruang doa itu tidak akan bakal jadi, bukan jadi kantor, bukan jadi gudang. Gudang ada tersendiri, kantor ada tersendiri, ruang doa itu ada tersendiri. Karena kita sudah punya tempat yang cukup besar. Karena itu doa itu sangat-sangat penting, sudah sangat penting sekali. Itu doa itu buat saya sekali lagi selalu melihat kayak mobil tanpa bensin. So, itu doa, atau motor itu tanpa ada bensin. So, itu sama dengan hidup tanpa doa. Nah, mari saya baca ayat 1 surah ayat 2 ya. Ini mengenai Yudas ayat ini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan pertemuan pembiayaan dan tanpa melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan sedang menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dan dipegangnya. Tahan dulu sini. Jadi, saudara lihat, secara teks tidak ada tamak, kata tamak. Tetapi saudara, kalau saudara lihat secara perbuatannya, saudara, itu adalah tamak. Siapa tadi, saudara? Yudas. Yudas bahkan, saudara, dia adalah salah satu daripada 12 murid. Masih berbohong. Salah satu 12 murid, saudara. Tapi kalau saudara lihat ini, ternyata Yudas ini sudah dapat, saudara, serangan iblis. Coba baca lagi ya, saudara, ayat yang ke-7. 2-3. Maka kata Yesus, ya dapat dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Terus, karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, kalau saya lihat ayat ini, saudara, di ayat lain, Yesus berkata, engkau iblis. Jadi sebetulnya jelas sekali, saudara, bahwa memang ini sumbernya dari iblis. Mau dia orang percaya pun, saudara, secara khusus, memang iblis itu akan menggoda terus, saudara.
Yudas ini, saudara, dalam peristiwa ini, ketika justru ada orang yang dikatakan tadi, saudara, siapa perempuan ini meminyaki kaki Yesus, saudara. Itu minyak yang sangat mahal harganya. Jadi Yudas tahu ini mahal sekali. Kenapa kasih buat Tuhan? Dijual saja. Dia kan sudah tahu kalau kamu jual, kamu kasih kepada Tuhan, tapi dia bendaharanya. Padahal sebetulnya uang itu diambil sama Yudas. Kenapa diambil? Karena kan dia tamak. Dan betul kan, saudara, terus saudara, itu dia tamak, membuat sebetulnya hubungan dia dengan Tuhan itu terpisah. Pada akhirnya Yudas itu menjual Tuhan Yesus berapa perak, keping perak, saudara? 30 keping perak. Saudara bisa bayangkan, orang kalau sudah tamak, orang kalau sudah tamak, saudara, dia akan melawan, saudara. Tuhan aja dia lawan. Pada akhirnya Yudas apa, saudara? Mati karena apa? Pada akhirnya dia bunuh diri. Jadi tujuan iblis apa, saudara? Membunuh, membinasakan. Jadi tamak itu ujung-ujungnya iblis akan bikin orang itu stres. Itu tadi, maka dia bunuh diri. Orang kalau bunuh diri masuk neraka. Makanya Tuhan bilang waspada itu ketamakan. Karena itu dari iblis, dan itu betul-betul apa ya, saudara? Betul-betul menggoda sekali manusia. Sangat menggoda. Coba kita pindah dulu ke perjanjian lama. Saya akan perlihatkan saudara 1 Samuel 2 ayat 11. Ini tentang Hofni dan Pinehas. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 12 saudara. Adapun anak-anak laki Eli adalah orang-orang Susila. Mereka lihat menghinakan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan. Jadi ini cerita begini. Jadi ada Imam Eli, terus ada anak-anak dari Imam Eli, namanya Hofni dan Pinehas. Jadi mereka juga bertugas membantu orang tuanya. Tetapi ada persembahan yang dibawa secara khusus untuk dibakar sebagai korban persembahan yang dibawa oleh orang Israel. Tetapi Hofni dan Pinehas ini adalah merasa tidak cukup bagi mereka, atau mereka juga pengen mengambil itu. Sehingga disinilah, saudara, terdapat mereka itu tamak. Dan Tuhan itu sangat marah. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam tangan, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel dan datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang menjawabnya, bukankah lemak itu terbakar dahulu, kemudian barulah aku dilakukan sesuatu ini. Maka berkatalah dia kepada orang itu, sekarang juga aku berikan. Kalau tidak, aku akan menilainya dengan kekerasan. Nah ini dia, saudara. Jadi intinya begini, di bait Allah itu ada imam-imam yang bertugas, tapi anak Imam Eli ini berkata begini, jangan kami masak, kasih ke sini daging mentah, biar kami yang mau bakar dan kami yang mau makan. Tapi dia tidak kasih tahu dia mau makan. Tapi imam-imam lain berkata, tidak boleh. Ini dikhususkan buat Tuhan, kita bakar, nanti dia punya saudara, wewangian itu akan naik. Itu prinsipnya, lemaknya dibakar, nanti itu syaratnya bagi orang Israel ya, nanti menjadi satu dupa dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Tapi mereka bilang jangan. Nah ini juga kesalahan Imam Eli, sudah anak-anaknya sudah begitu, sudah tamak, dibiarkan. Nah ini menjadi pelajaran bagi kita terhadap anak-anak kita. Kita harus perhatikan. Harusnya Imam Eli sudah tahu, ini kan sudah berlangsung lama.
Harusnya kita orang tua juga sudah bisa ngerti anak kita arahnya tamat atau enggak. Kita bisa lihat tamat enggak dia. Nah, Imam Eli ini dia sudah lihat sebetulnya, tapi dia biarkan. Sehingga anak ini terus tamaknya ini semakin menguat. Sampai lama-lama imam-imam pun mereka lawan. Makanya Tuhan bilang itu tamak itu berbahaya sekali. Berbahaya. Selanjutnya. Baca 2-3. Dengan demikian sangat besarlah apa? Dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 18, 2-3. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berikan baju efod dari kain lenan. Terus dan membawa juga kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Oke, tahan sini. Ini ada Samuel, anak daripada Hana, saudara, justru tinggal juga, ya bisa dibilang dia cuma numpang tinggal di pastori lah begitu, saudara ya. Tapi anak ini justru dia ikutin ajaran dari orang tuanya, ikutin, nggak boleh tamak. Tapi justru saudara, di sana ada anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Finehas. Bapaknya membiarkan anaknya tamak. Sehingga Alkitab berkata tadi, dosanya semakin besar. Jadi orang kalau tamak itu dosanya tadi kecil, terus semakin besar. Saya tidak akan baca, tapi sudah tahu kira-kira Hofni dan Finehas berakhir apa? Jadi tujuan iblis orang itu jadi tamak supaya orang itu mati sia-sia. Makanya tamak itu berbahaya. Tamak itu apa, saudara? Berbahaya. Bilang kiri kanan, tamak itu berbahaya. Haleluya, saudara. Makanya kadang kala, saudara, ada. Lalu sudah saya bahas, tamak itu adalah dari iblis. Tamak itu adalah mengambil yang bukan hak kita. Ini kan bukan haknya Hofni dan Finehas. Itu haknya Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau itu rasanya kita mau ambil, udah itu tamak. Saudara, lihat saja, kita bercermin saja pada firman Allah. Saya ini kayaknya mulai tamak nih. Saya mulai tamak. Udah jangan, saudara. Karena itu udah tahu ujungnya. Udah tahu ujungnya, saudara. Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan merusak diri sendiri. Atau coba pindah nih, ayat ke-27 ya. Ayat 27 supaya saudara bisa lihat. Ayat 27 di pasal ini. Coba baca, 1, 2, 3. Seorang datang kepada diri dan berkata kepadanya, inilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih Mesir dan takut kepada Firaun. Terus Dan aku telah memilihnya dari segala bangsa yang menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban bebas sesuatu, membakar ukuran dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban yang pengertian Palestina. kata, emang ini ceritanya, tapi saya ambil saja di ayat 3, mulai 35. 2, 3. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan ginjalku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan negeriku sesudahnya, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang berbakti. Terus sampai 38. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat
Oke, sampai sini saja. Mungkin saudara tapi atau kelewatan tadi, saudara. Jadi akhirnya Hofni dan Pinehas yang seperti saya katakan tadi, mereka akhirnya mati. Nah ini saya bilang tadi bahwa sebetulnya iblis itu hanya datang, mencuri dan membinasakan. Bahkan dia ayat lain berkata dia membunuh. Nah begitu iblis. Jadi dalam hal ini tamak itu, mari kita sama-sama memandang tamak itu sangat berbahaya. Karena tamak itu datangnya dari iblis. Itu tamak. Satu ayat lagi, saudara. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 8. Ini tentang akannya, saudara, tentang akan. Bagaimana akan juga jadi tamak di sini, saudara. Ayat 1 ayat 2 ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi kenapa dibilang orang Israel padahal cuma satu orang yang salah sebetulnya, saudara. Tapi mengakibatkan orang Israel kalah dalam peperangan menghadapi Ai. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi barang-barang yang dikhususkan itu bukan milik dia, tapi dia ambil. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Betlehem di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka, pergilah ke sana dan intai negeri itu, maka pergilah orang itu ke sana dan menyertai orang Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Jadi Ai itu ketika mereka lihat kerajaan Ai, oh kecil kerajaan Ai, udah gak usah banyak orang kita pergi, sedikit orang saja kita gempur itu sudah dapat, sudah menang kita. Ya. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri dengan orang Ai. Kan jadi berubah kan saudara, ketika pergi 3.000 orang, ternyata orang Israel itu lari, kalah berperang. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota Ai itu sampai ke Siabarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa Israel itu amat sangat. Yosua pun membayarkan bagian dan saudara dengan banyak sampai ke tanah di depan patung Tuhan hingga petang, bersama dengan para orang Israel sambil mengandungkan diri di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku, putus asa dia karena kalah orang-orangnya. Mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan mengatakan setelah orang Israel lari mendatangi susunya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini kan cerita begini, supaya saudara tahu ya ceritanya. Ketika orang Israel menyeberangi sungai Yeriko untuk mengambil tanah Kanaan, ini kan banyak kerajaan. Jadi seandainya saya gambarkan saudara, seandainya DKI ini begitu, ada banyak kecamatan-kecamatan kan begitu. Setiap kecamatan harus ditaklukkan, setiap kecamatan harus ditaklukkan begitu. Nah, tanah Kanaan ini juga banyak kerajaan-kerajaan begitu. Banyak kerajaan-kerajaan, jadi mereka sudah taklukkan Yeriko, baru selanjutnya mereka akan taklukkan adalah Ai. Lah mereka Yosua pikir, kita baru dapat Yeriko, sekarang baru mau ambil kerajaan kedua, Ai, kita sudah kalah, habis kita. Nah begitu, padahal dijanjikan Tuhan adalah seluruh tanah Kanaan. Terus lagi, dan apakah yang akan kamu lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Ayat 10. Lalu berlakukan kepada Yosua, bangunlah, apa maksudnya demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, kata Tuhan. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Itu poinnya di sini. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Nah, ini yang diambil dari itu, saudara.
Itu tamaknya akan itu. Terus. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka yang melakukan musuhnya, sebab mereka itu pun disusah untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang disusah itu tidak kamu kenakan dari tengah-tengahmu. Nah ini kan saudara, Tuhan kan memang ada bersama mereka. Hubungan dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi Tuhan bilang selama kamu tidak keluarkan barang yang dicuri itu, yang kamu tamak itu tidak dibuang, Tuhan bilang aku tidak akan menyertai kamu lagi. Ngeri juga ya saudara. Padahal Tuhan berjanji bahwa dia akan menyertai. Tapi Tuhan bilang kalau kamu tamak, aku tidak akan sertai kamu. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barangmu. Sudah baca ini ayat 13. Bangunlah, bangsa itu dan katakan, bersedia di Indonesia, sebab demikian firman Tuhan, Allah Israel, hai orang Israel, ada barang-barang yang disusahkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan di musuh-musuh, sebab barang-barang yang disusahkan itu akan dijauhkan dari tengah-tengah. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Nah, ini panjang tapi saya lompat saja, nanti saya ceritakan dalam parafrasi saya. Ini ceritanya begini. Tuhan bilang kepada Yosua, kumpul semua, ada 12 suku, nanti akan ketemu. Salah satu suku itu adalah suku itu yang mengambilnya, itu adalah Akan. Lompat saja ke ayat yang ke-19, mulai dari 19 sampai 25. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Ini kan Akan yang mengambilnya, Akan yang tamak di sini. Ayat 20 sudah baca. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan anak Israel, sebab beginilah perbuatanku. Perbuatannya adalah aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Makanya saudara, tamak itu memang membuat daging ini pengen sekali saudara. Dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Padahal barang itu bukan dia punya, akan begitu. Tapi karena tamak dia pengen dapatkan itu. Aku mengingininya, kata Akan ya. Maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, kemah Akan, dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Dia bilang begitu. Terus. Lalu Yosua menyuruh orang Israel pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil perban zirah dan perak, jubah dan emas sepatu itu, anak mereka yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing domba-nya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ayat 25 bersama-sama ayat terakhir. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Pada akhirnya Yosua meninggal. Akan itu mati. Jadi ini tujuan iblis. Saudara, singkat kata, setelah ini selesai, akhirnya akan mengaku mereka tinggalkan itu saudara ketamakan. Saudara tahu ketika itu pergilah Israel menyerang kota Ai. Saudara, itu sebentar saja saudara. Mereka cuma datang, Yosua bilang Tuhan ajarkan kamu dari belakang kota, satu dari depan, satu yang mancing mereka keluar dari kerajaan itu ke kota itu. Nanti Yosua bilang saya bakar itu kerajaan, terus kita kepung mereka, tangkap rajanya. Sebentar saja kalau saudara baca dalam pasal selanjutnya, begitu mudah. Tapi ketika pada waktu mereka tamak, sulit sekali memenangkan.
Sulit itu berkat. Semua ini adalah tipu muslihat iblis. Makanya kembali lagi Yesus berkata, waspada terhadap ketamakan. Karena ketamakan itu datangnya dari iblis. Tujuan iblis adalah membunuh, membinasakan. Jadi kita waspada. Jangan tamak. Haleluya. Tapi ingat, tamak itu bukan di sini, di sana yang tamak. Amin. Bilang kiri kanan, tamak bukan di sini, tapi di sana dan di sini. Oke saudara, ini sebagai cermin bagi kita tentunya. Sekali lagi, tamak itu tanpa disadari, saudara, kadang-kala. Tapi ketika firman Allah ini mencerminkan kepada kita supaya kita waspada, bahaya ini tamak. Semua ini tipu muslihat iblis. Kalau kita tidak tamak, justru seperti Yosua, merebut, mendapat berkat dengan mudah. Amin, saudara. Kalau memang belum waktunya kita dapat berkat, udah jangan tamak. Haleluya, saudara. Ada waktunya Tuhan. Kita semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, kita pasti diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Allah yang Kau boleh sampaikan dan taruh dalam iman kami, taruh dalam hati kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah kebenaran firman Allah ini menghancurkan segala tipu muslihat iblis terhadap kami. Bahkan semua rancangan iblis terhadap kami, Tuhan hancurkan semua dalam nama Yesus. Semua jebakan iblis dihancurkan dalam nama Yesus. Sehingga kami anak-anakmu di tempat ini terus mengalami kemenangan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Pergumulan demi pergumulan kami, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Baik dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami terima segala firman-Mu, segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya berkata amin. Tepuk tangan berikan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita sudah terima. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua, tundukkan kepala, persembahan petugas persembahan bisa maju ke depan. Nanti dengan kasih Kristus, saudara mulai akan pimpin dalam doa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan melakukan korban persembahan. Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Untuk kita, kegiatan ibadah kita nanti jam 10 setelah ini ada ibadah anak-anak.
di gereja dan ibadah sekolah minggu ya, dan kemudian sore nanti jam ibadah raya yang kedua. Apabila ada keluarga yang belum sempat ibadah, dorong mereka untuk datang ibadah nanti ya. Kemudian untuk hari Senin kita ada doa puasa mingguan kita, puasa Esther bisa, puasa Daud, puasa Adam, puasa Daniel. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk ikut ambil bagian, belajar untuk berpuasa ya, dan ambil waktu untuk berdoa. Kemudian nanti hari Rabu kita ada konsel di rumah kediaman Bapak Ramli ya harusnya. Di kediaman Bapak Ramli Kawatu di Mekarsari Permai jam 7:30 malam. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang rindu berangkat tapi bingung tempatnya atau nggak ada kendaraan, bisa berkoordinasi dengan Bapak Trisno ya. Nah kemudian untuk kegiatan berikutnya hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP jadi ini pria dan wanita, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang lagi, ajak lagi, ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Di situ kita belajar melayani, di situ juga kita bertumbuh bersama, kita punya komunitas untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian hari Sabtu pagi kita ada doa pagi jam 7 sampai jam 8 di tempat ini juga. Saya juga tetap ajak ya saudara, ambil waktu sejenak saudara untuk hanya 1 jam 7 sampai jam 8 sama-sama kita berlutut, berdoa, menyembah Tuhan ya. Kemudian sore untuk YMB mungkin kegiatan jam 10 nanti bisa lihat di grup ya. Jadi karena ini hari-hari ini adalah persiapan Natal, jadi mungkin waktunya berubah karena benar-benar dalam persiapan Natal. Jadi saudara-saudari yang masih single, yang masih muda, ambil waktu untuk bisa ikut. Dan tahun ini kebetulan Natal kepanitiaan di anak-anak remaja, pemuda, jadi yang masih muda, yang masih remaja, keluarga muda juga boleh dorong di sini dan bantu untuk ikut mempersiapkan acara Natal nanti. Ya, kemudian hari Minggu kembali kita ibadah seperti biasa, pagi jam 8, kemudian jam 10 ibadah anak-anak, sekolah minggu, jam 5 sore ibadah raya yang kedua. Jemaat Tuhan diingatkan untuk selalu membaca Alkitab minimal 1 pasal setiap hari. Dan anggota keluarga diminta untuk saling mengingatkan 1 pasal aja, nggak lama ya. Kalau bisa lebih boleh ya. Dan apabila ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan melalui transfer, dapat ditransfer ke rekening Bank BCA 7400516574 atas nama Yance Manorek, dan dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Untuk Pelprik dan WSP nanti selesai ini bisa tetap tinggal untuk latihan di bawah ya. Dan bagi jemaat Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu untuk menjadi anggota tetap GPDI Kota Wisata, bisa menghubungi Ibu Gembala, bisa menghubungi sekretariat gereja Bapak Ramli dan Bapak Ajung. Jadi mungkin itu saja pengumumannya. Ada tambahan pengumuman dari panitia Natal, silakan. Terima kasih Ibu Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat semua di lantai atas, lantai bawah. Kami dari panitia Natal ingin meminta sedikit waktu dan pengumumannya. Per hari ini kami sudah ingin mengupdate untuk rangkaian kegiatan kita. Boleh dibantu tampilkan? Oke, diinfokan kembali kita ibadah dan perayaan Natal 2024 di GPDI Kota Wisata dengan tema The Salvation Letter akan bertempat di hari Minggu 15 Desember 2024 jam 5 sore di Bakmi Golek Ballroom. Jadi kami dari segenap panitia mengundang turut serta segenap jemaat untuk hadir dan beribadah bersama-sama. Kita akan mengadakan untuk yang membantunya ini via persembahan Natal dapat diberikan langsung nanti melalui kita, ataupun nanti bisa transfer juga ke rekening Bank BCA Digital dengan nomor rekening 0023 6956 6969 atas nama Immanuel Febrian atau Noel. Untuk konfirmasi nanti bisa menghubungi kami segenap panitia, boleh diketemui atau enggak boleh nanti lewat Noel melalui bendahara Natal. Oke, baik, untuk dari kami
Kepanitiaan Natal, terima kasih atas waktu untuk informasinya. Tolong dukung kami melalui segala caranya agar kami untuk bisa menjalankan ibadah dan perayaan Natal nanti dengan lancar, semuanya dapat beribadah dengan nyaman bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk pengumumannya. Sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita akan langsung berdoa. Nanti doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rafli Kahong. Tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di akhir ibadah kami. Kami percaya berkat-Mu terus menyertai hidup kami. Firman-Mu yang sudah datang kepada kami, biarlah itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus kami lebih lagi melakukan kehendak-Mu, lebih lagi bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga kami tidak akan menjadi manusia-manusia yang tamak, tidak tergoda dengan godaan iblis apapun bentuknya, dan kami percaya ada kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih lagi rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, terus disingkapkan, dibukakan melalui hamba-Mu, sehingga kami umat-umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu, semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan berkati keluarga Bapak Ibu Gembala yang ada, semuanya diberkati, pergumulan, pekerjaan apapun, semua diberkati Tuhan. Bahkan kehadiran kami semua jemaat Tuhan yang ada, kami percaya segala pergumulan kami sudah taruhkan dalam tangan-Mu, dan kami pulang dengan kemerdekaan, kami pulang dengan sukacita karena Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa seluruh program-program yang ada di tempat ini, Tuhan berkati, baik untuk ibadah perayaan Natal yang kami akan laksanakan pada bulan Desember. Tuhan, panitia sudah bekerja, Tuhan terus yang akan memberkati. Kalau Engkau yang sudah memulai, kami percaya Engkau juga yang akan menyelesaikannya, sehingga kami semua terberkati. Kami semua akan merasakan sukacita yang besar di ibadah Natal kami nanti. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk Tuhan kegiatan besok diakonia untuk berbagi kepada hamba-hamba Tuhan wilayah 12. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya segala sesuatu yang sudah dikerjakan bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan, sehingga teruslah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Untuk ini kami berdoa untuk ruko gereja kami yang baru yang saat ini sedang dibangun. Tuhan tolong, biarlah segala sesuatu penyelesaian boleh terselesaikan dengan baik. Bahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan berkati, sehingga sama-sama kami memiliki hati untuk terus berkorban untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa Indonesia ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Kami umat-umat Tuhan yang ada di negara kami bebas untuk memuliakan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa di antara jemaat kalau ada yang sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Waktu itu mungkin ada di rumah sakit, di rumah masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Mereka boleh sembuh dan dipulihkan. Kami boleh sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati perjalanan kami. Kami tiba di rumah kami dengan keadaan yang baik, akan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami yang Tuhan sudah berkati, dan kami mau terima berkat. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Memberkati kami semua ya Bapa di sorga dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
Sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.